Semarang tahun 1960-an. Di tahun tersebut, ayahku membeli sebuah rumah dan di mana aku akan lahir di rumah tersebut, tepatnya di bulan Juni. Saat itu, di perkarangan tersebut sudah tumbuh 3 pohon, yaitu pohon sawo, mangga, dan bambu. Kenapa aku harus menyebutkan 3 pohon ini? Karena nantinya akan ada hubungan dengan cerita ini. Nah, di bulan Juni tahun 1960-an, kata itu, sekitar pukul 1 malam, ibu membangunkan bapak karena ingin buang air. Kebetulan letak kamar mandinya terpisah dari rumah dan berada di belakang rumah, di dekat pohon-pohon itu. Dipapahlah ibu menuju kamar mandi. Di pertengahan jalan, bapak mendengar suara anak ayam seperti sumbernya dari dekat pohon itu. Aneh, karena memang kita sama sekali tidak memelihara ayam. Tapi bapak tidak memperdulikannya, hingga sampailah di kamar mandi. Ketika ibu sedang buang air, suara ayam itu masih terdengar walaupun masih samar. Dengan sedikit menerawang, bapak melihat ke arah 3 pohon itu, yang tentu saja posisinya gelap. Tapi semakin diamati, seperti ada sesuatu. Seperti ada sesuatu yang duduk di atas pohon mangga. Sesuatu itu tampak putih-putih dan duduk di rantingnya. Bapak yang takut segera memalingkan wajahnya dan dia berdoa. Tapi tak berapa lama kemudian malah terdengar suara tawa cekikikan. Bapak langsung ketakutan. Tapi ketakutan itu langsung terpecahkan karena suara erangan dari ibu. Dari dalam kamar mandi, ibu kesakitan. Sepertinya ibu akan melahirkan di situ. Nah, bapak langsung menggendong ibu dan menuju ke kamar. Sementara suara cekikikan itu masih terdengar seakan mengikuti sampai ke kamar. Di situ ibu juga mendengarnya. Tapi suasana sudah terlalu panik. Sementara itu, bapak segera mengambil sepeda kayunya untuk memanggil bidan. Nah, disitulah ibuku ditinggal sendirian di rumah. Cukup lama, hampir sekitar 1 jaman. Karena jarak ke rumah bidan itu hampir 2-3 kiloan. Nah, disinilah terjadi pengalaman yang tidak pernah dilupakan oleh ibuku. Jadi, di tengah ibu menahan sakitnya, di balik jendela kamar, terdengar suara cekikikan sembari mengetuk-ketuk jendela. Ibu saat itu ketakutan, hanya bisa rebahan sambil berdoa dan memegang tasbihnya. Tapi suara itu semakin menjadi-jadi, seperti mengejek. Ibu melihat ke arah jam yang kira-kira menunjukkan hampir pukul 2 malam. Tapi suara itu masih juga ada. Semakin lama, semakin jelas. Kini mulailah timbul rasa marah dari ibu. Dengan sekuat tenaga, ia melempar tasbih yang digenggamnya ke arah jendela dan berkata, "Kalau berani keluar kamu." Sejenak suara itu berhenti. Suasana malam itu menjadi hening. Tapi tiba-tiba terdengar suara wanita dari balik jendela itu. Suaranya agak serak. Suara itu lalu berkata seperti ini, "Aku tidak takut." Diiringi suara cekikikan dan akhirnya gangguan itu pun hilang. Beberapa saat kemudian, bapakku datang dengan seorang bidan. Hingga akhirnya aku pun lahir keesokan harinya kira-kira pukul 7 pagi. Cerita ini tidak hanya berhenti di situ. Masih ada cerita seramnya pasca aku dilahirkan yang tentunya dialami oleh orang tuaku juga. Beberapa hari setelah kelahiranku, para tetangga mulai berdatangan untuk menjengukku. Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru. Mereka menyambut senang kelahiranku karena ternyata hanya aku satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah tersebut. Jadi singkatnya, para tetangga sekitar mengetahui kalau rumah ini mempunyai semacam kutukan di mana tak ada bayi yang berhasil lahir selamat kalau tinggal di rumah ini. Katanya rumah ini sempat 5-6 kali berganti pemilik dan semua pemiliknya itu tidak berhasil mempunyai anak. Ada saja penyebabnya, kalau tidak keguguran yang meninggal setelah dilahirkan. Konon katanya itu disebabkan oleh kuntilanak yang menunggu di daerah rumah ini. Tapi dengan kelahiranku tentu saja mematahkan semua paradigma itu. Aku lahir dengan sehat di rumah ini. Saat cerita ini mulai terdengar ke orang tuaku, mereka mulai teringat kembali kejadian waktu itu.
Tentu saja mereka berdua sedikit khawatir, tapi mereka coba untuk memendamnya dalam-dalam. Hingga beberapa bulan pun telah berlalu pasca kelahiranku. Katanya banyak kejadian aneh dan seram di rumah ini. Seperti suara tangisan wanita, bau-bau melati, suara tawa cekikikan, suara ketukan, suara anak ayam. Padahal di sekitar itu tidak ada yang melihara ayam. Dan barang-barang di rumah yang selalu berpindah-pindah dengan sendirinya. Walaupun kejadian-kejadian aneh itu jarang dan tidak setiap hari, tapi tentu saja cukup mengganggu keluarga kami. Kata ibu, dulu sempat memanggil kiai untuk mengusir penunggu rumah ini, tapi kenyataannya gangguan itu masih muncul kembali. Pernah di suatu malam, waktu itu di tengah malam, katanya aku terbangun dan menangis kencang. Bergegas ibu memberikan aku ASI, tapi aku tidak mau. Mulutku seperti terus menghindar ketika diberikan ASI oleh ibu. Karena tidak mau tenang, aku pun digendong oleh bapak, ditimang-timang sambil jalan-jalan keluar kamar. Aku masih menangis. Bahkan saat menangisnya itu tambah parah, menjadi-jadi. Bersamaan dengan itu juga, ada suara ketukan di depan rumah. Kula nuwun, Pak. Bapak setelah itu lalu menghampirinya. Tapi setelah pintu dibuka, ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Bapak menutup kembali pintu tersebut. Namun, saat Bapak meninggalkan pintu tersebut ya baru beberapa langkah, pintu itu kembali diketuk. Tapi kali ini tidak ada suara. Bapak pun membiarkannya. Bapak terus saja berjalan sambil coba menenangkanku yang katanya terus saja menangis. Tapi beberapa lama kemudian muncul kembali suara. Kula nuwun, Pak. Permisi. Bapak terdiam. Sedangkan posisiku masih menangis. Bapak kembali berjalan dan hendak membuka pintu tersebut. Dan ternyata di luar pun tidak ada. Tapi setelah Bapak menutup pintu dan hendak membalikan badan, nah di situ Bapak mendengar suara. Apa, Pak? Nyari aku, Pak. Suara itu berasal dari atas. Bapak nengok ke atas. Tepat di atas, Bapak melihat dalam posisi ruangan yang cukup gelap, ada seorang wanita yang rambutnya panjang itu menempel di sudut dinding. Wajahnya tidak begitu jelas. Tapi Bapak saat itu langsung ketakutan. Bapak langsung lari menuju kamar. Nah, anehnya di situ aku mulai berhenti menangis. Sampai di kamar, ibuku lalu memberiku ASI. Di situ aku tidak menangis kembali. Tapi Bapak tampak panik, kata ibu. Bapak beberapa kali memperhatikan situasi. Suara cikikan itu masih terdengar, namun lama-lama akhirnya hilang. Keesokan harinya, bapakku sakit, demam, dan tidak masuk kerja. Nah, di situ barulah Bapak bercerita kepada ibu tentang apa yang dilihatnya malam itu. Rasanya memang ingin pindah dari rumah itu, batin Bapak. Tapi nyatanya memang kita harus bertahan. Karena keadaan tidak memungkinkan membuat kita untuk pindah. Setelah kejadian itu, Bapak pun mengadu ke orang tuanya, yaitu nenekku. Dan akhirnya diputuskanlah nenek untuk tinggal di rumah ini dan menemani ibuku. Kebetulan nenekku itu adalah seorang kejawen. Beliau juga sangat pandai dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya nenek sudah tahu tentang rumah ini. Tapi memang beliau ini ibarat kentongan. Bila tidak ditabuh tak akan berbunyi. Bahkan pada anaknya sendiri. Seandainya Bapak tidak mengadu ke nenek, tentu saja nenek akan diam saja dan menganggap kalau Bapak bisa mengatasinya sendiri. Setelah nenek tinggal di sini, nenek melakukan tirakat untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dan singkat ceritanya, dalam tirakatnya tersebut, nenek ditemui oleh sosok kuntilanak yang katanya menghuni salah satu pohon di belakang rumah ini. Kata nenek, memang kuntilanak itu bentuknya tidak biasa. Wujudnya tinggi besar, dan yang membuat orang tuaku khawatir, kuntilanak itu menginginkanku. Begini kata nenek, sosok itu berkata, cucumu akan aku rawat ya. Tentu saja nenek menolak dan tidak mau. Malah nenek balik memarahi sosok itu. Ya walaupun dia meminta secara sopan kepada nenek. Nenek tidak bisa, nenek marah. Tak bisa. Kalau kamu macam-macam dengan cucuku, langkahi dulu mayatku.
Tapi sepertinya sosok itu takut dan menghilang. Sejak adanya nenek, semua gangguan tentang kuntilanak ini sudah tidak ada. Ya paling juga terdengar suara anak ayam saja. Itu juga cuma menunjukkan bahwa dia masih ada. Dan juga jarang sekali terjadi, kata orang tuaku. Pada tahun 1978, bertahun-tahun, aku pun mulai bertahan di sana, dewasa juga. Tapi ada yang aneh di sini. Aku tidak pernah mempunyai adik. Ibu memang beberapa kali hamil, tapi selalu keguguran, hingga akhirnya ibu disteril. Kala itu sama sekali aku memang belum tahu tentang cerita ini. Kami semua masih tinggal bersama, termasuk juga dengan nenek. Tentu saja aku adalah cucu kesayangannya. Ya walaupun beliau ini sosok yang galak, tapi kami semua sangat dekat. Sekarang beliau sudah semakin sepuh dan mulai sakit-sakitan. Dan terjadi satu malam yang merubah hidupku. Waktu itu, nenek sedang tidak enak badan dan menyuruhku untuk tidur bersamanya. Aku tidak curiga karena memang tidak biasa seperti itu. Ketika nenek sakit, ya memang akulah yang menemaninya. Waktu itu kami tidur seperti biasa. Nenek tidur di atas ranjang dan aku menggelar kasur di lantai. Kami pun tidur dengan nyenyak. Sampai aku terbangun oleh suara ketukan di pintu. Bu, bu. Suaranya hampir mirip seperti ibuku yang memanggil nenek. Kenapa tidak langsung masuk aja? Pikirku seperti itu kan. Aku bangun dan mengeceknya. Namun ketika aku buka pintu, loh di luar tidak ada siapa-siapa. Aku tengok ke kanan dan kiri, nampak sepi situasinya. Sampai aku melihat, kok ada ibu berjalan ke dapur. Oh mungkin ibu ingin meminta bantuan. Aku pun berjalan menuju dapur. Tapi sampai di sana, loh di dapur tidak ada siapa-siapa. Bahkan lampunya pun mati. Terus siapa yang tadi berjalan ke sana? Nah bergegas aku berlari ke kamar ibu. Dan saat aku berlari ke kamar ibu, sampai di sana aku lihat ibu tidur di kamarnya. Ketika itu sekujur tubuhku terasa merinding. Aku pun berjalan dengan langkah yang terasa berat menuju kamar nenek. Seketika beberapa langkah ada yang menepuk pundakku. Refleks aku menoleh ke belakang. Di situ aku langsung terdiam. Karena tepat di belakangku ini walaupun situasinya gelap, aku masih bisa melihat ada sosok makhluk. Makhluk itu menggunakan pakaian putih, rambutnya panjang. Yang lebih mengerikannya, sosok itu tingginya sampai menyentuh langit-langit rumah. Dia menunduk dengan rambut yang panjangnya dan lalu berkata seperti ini kepadaku. Nyari siapa nak? Nyari aku. Udah ketemu. Otomatis di situ pandanganku seperti kabur. Pikiranku mendadak menjadi blank. Dan setelah itu aku langsung tidak ingat apa-apa lagi. Dan ketika bangun esok harinya, posisiku langsung demam tinggi. Hampir 2 hari aku rasanya tidak ingin berbicara karena selalu terbayang sosok tersebut. Tapi sepertinya nenek sudah tahu apa yang terjadi. Akhirnya kami pun ngobrol berdua. Aku ceritakan apa yang terjadi malam itu. Nenek pun akhirnya menceritakan semuanya hingga aku pun tahu kalau kuntilanak itu sempat menginginkanku ketika aku masih kecil. Tapi nenek berkata, tenang saja, karena memang posisiku sekarang sudah besar. Dia itu hanya suka dengan anak kecil. Kata nenek, aku harus berani karena nenek sudah tua dan tidak kuat seperti dulu. Begitu kata nenek. Tapi aku tidak menyangka, ternyata amanat dan pesan itu sepertinya menjadi pesan terakhir bagi nenek untukku. Karena beberapa hari kemudian, kondisi nenek langsung drop. Hingga tak berapa lama kemudian nenek dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah masuk rumah sakit, sebulan kemudian nenek meninggal dunia. Aku benar-benar terpukul setelah nenek meninggal. Nenek meninggal di usia hampir 90 tahunan. Nah setelah nenek meninggal, disinilah puncak kengerian itu terjadi. Kira-kira sekitar 40 harian setelah kepergian nenek, mulailah hal aneh itu terjadi. Sore harinya, bapak dan ibuku berpamitan untuk pergi sebentar ke rumah kerabat. Aku yang masih di kamar cuman iya-iya saja. Sembari melangkah pergi mereka berpesan agar tidak lupa menutup pintu dan jendela. Saat itu aku tengah membaca buku dan tak terasa waktu sudah menunjukkan waktu maghrib. Aku yang memang takut memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga dan akan kembali kalau nanti bapak dan ibu sudah pulang. Tapi sebelum itu aku harus menutup pintu dan jendela. Aku tutuplah pintu belakang dan jendela-jendela dengan agak tergesa-gesa.
dan sampailah di kamar orang tuaku karena memang jendelanya belum aku tutup. Tapi ketika aku masuk, aku benar-benar kaget karena di situ ada ibu. Ibu sedang duduk di depan cermin. Tak jelas raut wajahnya. Memang hari itu seperti kusam, dan dari cermin itu tampak wajahnya tertutup oleh rambut juga. Nah, di situ aku tak jadi masuk kan. Aku langsung berpikir, bukankah ibuku pergi? Aku berjalan perlahan mundur keluar dari kamar. Nah, kira-kira dari situ aku berpikir, lebih baik aku keluar saja. Soalnya entah kenapa, perasaanku juga agak tidak enak. Aku pergi ke tetanggaku kan. Hingga pukul 8 malam, ibu dan bapakku datang menjemput. Setelah itu, aku pun menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuaku. Karena jujur saja, saat melihat ibu di kamar, aku merasa kalau itu bukanlah ibu. Padahal kan ibu memang pergi bersama bapak. Kalaupun memang ibu pulang, aku pasti tahu. Ini tidak. Makanya aku bergegas pergi ke rumah tetangga. Nah, di situ aku mulai gelisah dan mulai berpikir macam-macam. Seperti kata nenek, memang aku harus jadi wanita yang berani. Ya walaupun sebenarnya aku mulai agak tidak betah tinggal di rumah ini. Selang sehari, aku mulai mendengar suara anak ayam berkeliling rumah. Dan sudah aneh memang. Karena setiap kali kita tidak ada yang memelihara ayam. Tetangga juga memang tidak ada yang memelihara ayam. Tapi aku tidak ambil pusing. Aku tarik selimut dan tidur. Tapi di tengah malam, lagi-lagi aku dibangunkan oleh suara ketukan. Suara ketukan itu berasal dari pintu kamar. Aku biarkan. Tapi suara ketukan itu pindah ke jendela. Jelas sekali, karena posisi jendelanya memang berada di atasku. Aku yang ketakutan tambah bersembunyi di dalam selimut. Tapi di dalam selimut, suara ketukan itu terus saja terdengar. Tentu saja akhirnya aku tidak bisa tidur. Dan tak berapa lama yang lebih mengerikannya, aku mendengar suara pintu kamar itu terbuka. Aku melihat dari balik selimut, seperti ada orang yang masuk. Karena memang lampu tidak aku matikan. Nah, di situ terlihat bayangannya saja. Aku langsung merasa itu bukan bapak ataupun ibu. Terlihat sosoknya semakin mendekat. Aku benar-benar ketakutan. Aku memejamkan mata sambil berdoa sebisa mungkin. Dan tak berapa lama aku merasa ada yang mengelus-ngelus badanku. Walaupun masih dalam keadaan berselimut tipis, tapi sangat terasa. Elusan tangannya begitu kasar, dan aku sama sekali tidak bisa bergerak. Keringat mulai bercucuran. Sambil terus berdoa, perlahan elusan dari sosok tersebut itu menghilang. Aku menguatkan diri untuk menyingkap selimut ini. Dan ketika aku membuka selimut, di sana tak ada siapa-siapa. Tapi tak berapa lama pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Perlahan disusul dengan suara tawa yang cukup mengerikan. Suasana mendadak hening. Aku coba bangkit dari tempat tidurku. Aku pergi untuk mengunci pintu. Tapi saat aku hendak berjalan, tiba-tiba pintu itu terbuka sendirinya dan terbanding keras. Hingga membangunkan bapak dan ibu. Beberapa saat kemudian, bapak datang dan memeriksa ke kamarku. Dan bapak pun bertanya apa yang terjadi. Aku pun menangis dan menceritakan apa yang terjadi. Hingga malam itu, aku pun tidur bersama bapak dan ibu di kamarnya. Walaupun sebenarnya, aku tidak tidur sama sekali hingga menjelang pagi. Keesokan harinya, aku kembali demam. Nah, di situ akhirnya kami semua saling bercerita. Karena setelah nenek meninggal, memang kita semua diganggu oleh sosok kuntilanak itu. Akhirnya, bapak dan ibu pun berembuk untuk mencari solusi. Dan bapak ingat, ada teman nenek yang masih hidup, teman sesama kejawen. Akhirnya, bapak menemui orang itu. Namanya Eng Jiwo. Singkat cerita, datanglah beliau ke rumah. Orangnya kalem, bahasanya Jawa halus, perawakannya juga ramping, tatapannya sayu. Aku sempat meragukannya karena karakternya berbeda sekali dengan nenekku yang galak dan tatapannya sangat tajam. Tapi ternyata aku salah. Di situ Eng Jiwo berkata, "Waktu dulu almarhum Suratmi pernah berbicara denganku kalau rumah ini memang ada penunggunya." Nah, di situ pun kami terus ngobrol panjang lebar. Nah, di tengah obrolan Eyang, seketika Eyang memotong dan meminta air dan sapu lidi. Waktu itu masih siang. Lalu beliau mengajak kami semua ke belakang rumah.
Eyang lalu menyapu di bawah ketiga pohon tersebut. Kami masih bingung, sedang apa Eyang Jiwo? Lalu Eyang menyuruh kami mendekat, menuangkan air di tanah di bawah pohon sawo. Nah, beliau menyuruh Bapak untuk mengambil cangkul kecil dan menyuruh Bapak menggali tanah yang sudah dibasahi oleh air tersebut. Bapak pun mulai menggali tanah itu, lumayan dalam, hingga seukuran lengan orang dewasa. Dan apa yang ditemukan di sana? Di sana terdapat beberapa serit kutu, ya kalau tidak salah jumlahnya 7-8 buah. Dan ibu mulai ingat, itu adalah serit punya ibu yang hilang. Dulu serit itu selalu ditaruh di samping bantalku ketika aku masih bayi bersama gunting dan pisau kecil. Katanya untuk tolak bala. Tapi setiap hari serit itu selalu hilang. Ibu membeli lagi dan hilang lagi ketika ditaruh di samping bantalku. Sungguh tidak masuk akal. Tapi kata Eyang Jiwo, serit ini diambil oleh kuntilanak itu dan dikumpulkan. Dan Eyang Jiwo menyuruh Bapak untuk menggali lebih dalam. Nah, di sana ada yang lebih mengerikan lagi. Ditemukanlah gumpalan rambut yang berbau busuk. Eyang Jiwo mengambil rambut itu dan membentangkannya. Nah, di sini sangat aneh, karena rambut itu panjangnya hampir 3 meter. Rambutnya agak lusuh, gembel, baunya sangat busuk. Jiwo meletakkannya bersama dengan serit-serit itu, dan beliau mengajak kami masuk ke dalam rumah. Dia akan marah karena ini, kata Eyang Jiwo. Tapi memang harus dilakukan. Sembari menunggu malam, Eyang Jiwo terus bercerita tentang nenekku. Kata beliau, nenekku sebenarnya bisa melakukan ini, tapi dia tidak tega karena menurut kepercayaannya, makhluk halus juga punya kehidupan. Jadi menurut nenek, bila kita dan mereka saling bersinggungan, lebih baik menjauh saja. Jadi yang selama ini nenek lakukan hanya menahan supaya kuntilanak itu tidak mengganggu. Tapi semeninggalnya nenek, mungkin tak ada lagi yang bisa menahan sosok tersebut. Hingga sosok itu pun kembali mengganggu. Begitu penjelasan Eyang Jiwo. Tapi sekarang ini sudah melampaui batas. Jadi harus ditindak, kata beliau seperti itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Eyang akan melakukan pemindahan. Tapi Eyang Jiwo tidak sendirian. Beliau bersama Mas Panggi, keponakan Eyang Jiwo. Ritual dilakukan tepat di depan ketiga pohon tersebut. Jadi di situ ada Bapak, Eyang Jiwo, dan Mas Panggi. Sedangkan aku dan ibu disuruh menunggu di dalam rumah. Jadi apa yang dilakukan di situ aku tidak begitu tahu. Aku dan ibu menunggu di dalam rumah hampir kurang lebih sekitar 1-2 jaman. Sampai aku pun hampir ketiduran saat itu. Tapi kira-kira pada pukul 2 malam, kami mendengar suara tangisan dan rintihan wanita dari belakang rumah. Bergegas kami mengintip dari balik jendela. Dan di sana terlihat ada kobaran api. Di sana, Mas Panggi duduk bersimpuh menghadap ke arah kami dan Bapak serta Eyang Jiwo yang bersila menghadap ke arah sebaliknya. Suara tangisan itu seperti keluar dari mulut Mas Panggi, tapi benar-benar seperti wanita. Sepertinya dia dirasuki. Terlihat Eyang juga sedang berdebat dengan sesuatu yang memasuki Mas Panggi. Kami yang mengintip dari balik jendela ruangan tak sengaja mematikan lampunya. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Sini, gak usah mengintip. Sini. Kata-kata itu keluar dari mulut Mas Panggi. Suaranya benar-benar seperti suara perempuan. Eyang pun memanggil kami berdua. Kami menghampiri dengan gugup dan setengah ketakutan. Kami pun duduk bersama. Nah di situ Eyang Jiwo menjelaskan bahwa ini adalah sosok yang mengganggu rumah ini. Lalu dia segera menyambar pembicaraan kita dengan bahasa Jawanya. Kalianlah yang menggangguku. Perempuan sundel itu mengurungku selama 17 tahun. Perempuan yang dimaksud itu adalah nenekku. Sosok tersebut menatap ke arahku, tapi tatapannya sangat menakutkan. Bahkan terlihat wajahnya terlihat sangat tua. Bahkan kantong matanya hitam. Dengan ludah yang terus keluar, sesekali aku melihat wajah Mas Panggi ini benar-benar menakutkan. Karena baru pertama kali aku melihat orang yang kesurupan. Dia seperti akan mengamuk. Tapi kemudian Eyang Jiwo langsung membakar serit itu. Nah di situ dia merintih seperti kesakitan. Kembali Eyang Jiwo mengajak dia berunding, yang intinya menyuruh untuk pindah dari rumah ini. Dia bilang tidak mau. Katanya dia lebih dulu tinggal di sini. Lalu Eyang membakar seritnya kembali. Sambil berunding, ia memohon ampun seperti kesakitan. Tapi Eyang tetap berbicara seperti ini.
Mau cara halus apa kasar? Sembari terus membakar serit itu satu demi persatu, sampai tinggal serit terakhir. Dia pun menyerah ketika serit itu mau dibakar. Akhirnya dia mau pindah dengan satu syarat. Dia ingin bersama dengan teman-temannya di satu sumur yang berada di bekas gudang vanili. Kebetulan gudang vanili itu berada di pojok desa, masih satu wilayah, dan dia minta digendong oleh Eyang Jiwo menuju ke sana. Sungguh syarat yang aneh. Padahal badan Mas Panggi itu cukup besar. Tapi Eyang Jiwo menyanggupi persyaratan itu dengan sebuah janji. Aku akan menyimpan serit dan rambutmu, dan akan kuwariskan kepada anak cucuku. Jika kamu berulah lagi, aku akan membakar semua ini. Kalaupun nanti aku mati, maka keturunanku lah akan melakukannya. Begitu kira-kira kata Eyang Jiwo. Dia pun menganggukkan kepala. Dengan tergopoh-gopoh, Eyang Jiwo pun menggendong kuntilanak itu yang berada di dalam tubuh Mas Panggi. Kami bertiga mengikutinya di belakang. Saat kita keluar rumah, ternyata sudah ada beberapa warga di depan rumah yang mungkin mendengar keributan ini. Kami tak sempat menjelaskan kepada mereka, tapi sepertinya mereka paham. Kami pun berjalan mengikuti Eyang Jiwo yang menggendong Mas Panggi. Tapi di sini aku mulai heran. Eyang Jiwo ini umurnya sekitar 75 tahunan. Tapi beliau terlihat tidak begitu berat berjalan dengan beban seberat itu. Bahkan dia sesekali berlari kecil saat mengangkat beban tersebut. Sampai akhirnya kita sampai di sumur bekas gudang vanili itu. Eyang pun menurunkan Mas Panggi dan berkata, "Sudah, sampai di sini saja." Dan sosok di dalam Mas Panggi itu pun diam. Dia menangis terseduh-seduh dan mengeluarkan air mata. Intinya dia meminta maaf kepada keluarga kami, dan dia pun menjelaskan satu hal, bahwa tentang kutukan kelahiran di rumah itu sebenarnya tidak ada. Intinya dia memang suka dengan bayi atau anak kecil, tapi tidak mempunyai kemampuan untuk merenggutnya, apalagi merawatnya. Soalnya dulu dia pernah bilang ingin merawatku, tapi itu hanya sebatas ungkapan saja. Akhirnya sosok itu pun pamit dan keluar dari badan Mas Panggi. Seketika Mas Panggi terkulai lemas dan memuntahkan cairan hitam. Mas Panggi pun sempat tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Jujur, aku dan beberapa warga yang menyaksikan ikut tercengang heran. Apalagi aku yang pertama kali menyaksikan hal itu. Tapi kata Eyang Jiwo, ini memang tidak masuk akal dan di luar nalar. Tapi inilah tanah Jawa. Singkat cerita, kami pun semua pulang. Kalau tidak salah sudah sekitar pukul 4 subuh. Kita semua ngopi bersama Eyang, Mas Panggi dan beberapa warga. Nah di situ Eyang Jiwo berkata, ini semua sudah selesai. Dia tidak akan lagi mengganggu rumah ini. Hingga hari pun berganti. Rumah ini memang terasa lebih adem dan tidak ada gangguan-gangguan lagi. Hingga beberapa tahun pun sudah berlalu. Aku masih tinggal di rumah ini hingga aku menikah dan punya anak. Dan bahkan sekarang aku sudah punya cucu. Rumah ini masih aku tempati hingga sekarang. Ya walaupun kadang ada orang yang masih menganggap kalau rumah ini adalah rumah kuntilanak. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembukaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.